ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang berbahagia ini kita masih sama-sama dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia. Insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan Allah orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang masalah masjid, di mana masjid ini adalah Baitullah, rumah Allah. Siapa yang masuk ke dalam rumah Allah, maka dia langsung mendapatkan perhatian dari Allah. Maka sungguh sangat heran jikalau ada muslim yang anti dengan masjid. Ya. Ada orang rajin ngaji, rajin taklim, rajin ziarah, tapi kurang semangat kalau urusannya ke masjid, urusannya berjamaah. Nah, ini pasti ada sesuatu yang salah. Karena porsi ziarah dan porsi ngaji atau porsinya ibadah itu harus lebih banyak ibadahnya. Walaupun ziarah juga bisa masuk ke dalam kategori ibadah. Ya, tapi agak aneh aja orang mampu untuk pergi ziarah ke makam-makam wali, tapi nggak mampu untuk berjamaah di masjid, yaitu agak muskilah. Bahkan ada orang yang lebih senang duduk ya, di tempat-tempat umum daripada di masjid. Nah, ini bahkan ada sebuah makalah dikatakan qala an-Nazzal ibn Sibrah. Beliau mengatakan al-munafiq fil masjid kat-tayr fil qafas. Orang yang munafik di dalam masjid itu kayak burung di dalam sangkar. Ya. Gimana burung dalam sangkar? Betah nggak? Nggak betah, sama kayak orang munafik di dalam masjid. Maka mudah-mudahan dengan duduknya kita nih habis maghrib ngisi sampai isya, mudah-mudahan tanda kita bukan orang yang munafik. Amin. Begitupun ya, wa an Khalaf bin Ayyub annahu kana jalisan fil masjid. Suatu hari ada orang namanya Khalaf bin Ayyub. Dia duduk di masjid. Fa atahu gulamuhu, tiba-tiba anaknya datang. Yas'aluhu an syai'in, yang memintanya atau bertanya tentang sesuatu. Faqoma, dia diri. Ya. Dia lagi duduk di masjid. Anaknya tahu-tahu nanya tentang sesuatu. Ini orang tadi diri dan keluar dari masjid. Summa ajabahu, dijawabnya di luar masjid. Sang murid bertanya, faqila lahu fi dzalik, ya. Guru, kenapa tadi anak antum nanya antum malah keluar? Jawabnya di luar, ngapa nggak di dalam aja? Apa kata beliau? Ma takallamtu fil masjid bi kalamid dunya munzu kaza sana. Aneh nggak pernah bicara urusan dunia di dalam masjid sejak bertahun-tahun yang lalu. Maka aku tidak ingin berbicaranya juga pada hari ini meskipun kepada anak sendiri. Ajib, luar biasa itu. Urusan masalah dunia di luar aja, jangan di masjid. Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka dikatakan dalam makalah yang lain, ya, berkata Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan, beliau mengatakan salah satun fi jiwarillahi ta'ala, ada 3 orang yang menjadi tetangganya Allah. Ya, Masya Allah, kita kalau punya tetangga orang kaya minimal ya dapat cipretannya, ya, lebaran lah mungkin ya, atau Idul Adha gitu. Ya kalau orang kaya rumahnya gedong, nyumbangnya masih jauh-jauh, ya pasti yang sebelah rumahnya dulu gitu. Nah, ini bagaimana tetanggaan sama Allah? Tetanggaan sama orang kaya aja untung ya, apalagi tetanggaan sama siapa ya? Allah. Siapa itu? Satu yang pertama, rajulun
dakhalal masjid, laki-laki yang masuk ke dalam masjid. Tapi la yadkhuluhu illa lillah, tidaklah ia masuk masjid kecuali niatnya karena Allah. Ya. Sebab ada orang masuk masjid niatnya bukan karena Allah, ya mungkin pengen ketemu temennya, mungkin pengen minta sumbangan, mungkin pengen tidur, mungkin pengen istirahat, bukan karena Allah. Tapi kalau masuknya ke masjid karena Allah, fahuwa dhaifullah, dia adalah tamunya Allah. Allahu Akbar. Ya. Sekarang saya mau tanya, kalau orang jadi tamu, dihidangin makanan nggak? Kita kalau masuk ke dalam masjid niat karena Allah, duduk karena Allah, di masjid Allah, di rumah Allah, ntar Allah kasih hidangan taufik dan hidayah, Allah kasih ilmu yang manfaat, Allah kasih tambahnya iman. Kalau masuknya karena Allah. Taklim gitu juga sama, kita taklim nih, duduk dari rumah mengenyang aja, mandi rapi-rapi, masuk taklim karena Allah, Allah tambahin di hati kita kebersihan. Makanya niat, ya nih niat masuk masjid jadi tamunya Allah. Ya, saya yakinnya ketika kita ya menjadi tamunya Allah pasti dijamu sama Allah. Begitupun jadi tamunya kekasih Allah, wali-wali Allah pasti dijamu sama mereka. Makanya kita jangan lepas nih ziarah, ya jangan lepas ke rumah orang soleh. Ada tips, ada cara ya buat para santri nih kalau pengen dapat ijazah. Ente kalau ngaji ame guru macam-macam modelnya, ada yang gampang ngasih ijazah, ada yang susah. Tapi kalau kita pengen cepet dapat ijazah, ada kuncinya hadirin. Ini yang santri dengerin nih, tulis ya. Sering-sering sowan ke rumah ulama, udah selesai. Sering-sering jadi tamunya ulama, paling cepet dapat ijazah. Ya. Saya punya murid berangkat ke Tarim, sampai di Tarim ziarah ke rumah ulama, mampir ke rumah ulama, dapat ijazah. Saya ijazahkan ente kitab ini, saya ijazahkan ente kitab ini. Yang ngaji sama dia belum tentu dapat tuh. Kenapa? Karena yang menjadi tamu datang ke situ jarang-jarang. Yang kedua, si yang punya ilmu ulama ini husnuzon dengan orang itu, makanya dijazahin. Tapi kalau yang namanya murid enggak, tes dulu, enak aja mau dapat ijazah, tes dulu coba. Yang mau ijazah, ayo coba baca kitab. Salah tuh, udah dah belajar dulu, jangan ijazah tuh kan gitu. Tapi kalau kita datang sowan, yai mohon izin, saya di kampung saya nggak ada murid, nggak ada guru di sono, nggak ada ustadz, boleh nggak saya ngajar di sono? Oh silakan ngajar, dakwah. Tapi belum ada ijazahnya kiai. Udah saya ijazahin tuh kelar tuh. Ya. Tapi kan kembali lagi, ijazah itu ya nomor 2, yang paling penting kemampuan. Ya. Buat apa ada ijazah tapi tidak punya kemampuan? Idlis, sini Umar, sini. Didoain anak saya jadi ulama, amin. Ini dari istri yang pertama insyaallah dan yang terakhir. Ya, jadi begitu hadirin. Ya, kalau kita pengen dapat jamuan Allah, masuk ke rumah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pengen jadi tetangganya Allah, tamunya Allah, rajulun kharaja hajjan. Laki-laki yang pergi dari rumah berangkat haji. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah fi hadhihi sanah, amin ya rabbal. Semoga Allah kasih rezeki kita bisa berangkat ziarah ke Makkah Madinah dan berangkat haji umroh, amin ya rabbal alamin. Atau berangkatnya untuk umroh, la yakhruju illa lillah, tidak keluar kecuali karena Allah, maka fahuwa wafdullah, maka dia menjadi delegasinya Allah, utusannya Allah sampai pulang ke rumah. Kira-kira kalau diutus sama Allah, siapa yang jamin? Allah. Siapa yang nanggung? Makanya enaknya begitu. Kalau kita jadi seorang santri, jadi seorang guru, enaknya kita dapat BPJS dari Allah. Kenapa? Ya tadi. Ya, yang putus siapa? Allah. Orang kerja dapat jam sostek ya. Ini jam sostek Allah, masya Allah. Tuh ya. Jangan khawatir kita. Tuh.
Yang terakhir, husunul mu'min salasah. Bentengnya orang beriman berapa? 3. Ini kalau kita pengen lawan setan, bentengnya 3. Pegang baik-baik. Yang pertama, al masjid. Nih bentengnya masjid. Orang yang masuk masjid, insya Allah nggak maksiat. Kebangetan orang di masjid, mas kebangetan. Ya. Di rumah nggak ada orang, nggak ada tetangga, nggak ada yang lihat, bisa maksiat nggak? Bisa. Tapi di masjid, insya Allah kagak maksiat. Benteng kita. Yang kedua, zikrullah, mengingat Allah, zikir. Ya. Kita ini lagi zikir, insya Allah nggak maksiat. Ya kali ada orang ambil zikir, ambil megangin janda, nauzubillah min. Makanya nggak percaya, coba pergi kita ke tempat yang bahaya, tempat prostitusi. Datang perempuan, bilang aja astagfirullah, astagfirullah. Nah, kabur gak dia? Tuh, benteng. Nauzubillah tuh. Bahkan Habib Umar mengajarkan kita, kalau kita lagi dirundung masalah, dirundung musibah, setan bisikin kita, bikin ragu. Pandang ke langit, bilang Allah. Ya. Hawa nafsu nyerang kita, pengen ngelabuhin diri kita, pandang langit, bilang Allah. Pergi itu setan. Dan yang terakhir, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Itu benteng kita. Baik, kita masuk kepada hadis kita yang selanjutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kita bisa membangun sebuah masjid, di mana disunnahkan di setiap rumah ada apanya? Mihrabnya, masjidnya, gitu ya. Kita bahas yang kedua, hadis yang kedua dari bab masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, kata Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahud. Allah memerangi orang Yahud, atau Allah melaknat orang Yahudi, ya. Kenapa Allah melaknat mereka? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nih dia ya. Kita banyak lihat tempat-tempat makom aulia, makom para sunan, hampir rata ada apanya? Masjidnya. Termasuk masjid kita, bersebelahan langsung dengan makam Habib Ali. Nah, pertanyaan kita, apakah boleh orang sholat di masjid yang ada makomnya? Soalnya menjadi polemik di sebagian kalangan, ada sekelompok orang kagak mau sholat di masjid yang ada makamnya. Orang apa itu? Ya saudara kita dah ya. Kita nggak sebut namanya, tak terkenal lagi. Kita sebut-sebut mulu ya. Teman kita, saudara kita doakan Allah kasih hidayah, amin ya rabbal alamin. Makanya gampang, kalau masjid nggak mau memasukkan kelompok itu, taruhin aja kuburan gitu. Dia nggak masuk tuh. Bahkan milih. Wah, ada kuburannya, jangan di sono aja tuh. Berarti kalau ada saudara kita ya kelompok itu yang sholat di Masjid Kuitang, ya berarti dia kurang paham betul ajaran dia gitu ya. Karena sebagian orang kagak mau tuh. Ya, apalagi yang kuburan di mana? Depan. Itu lebih parahnya lagi. Ya. Nah, sekarang kenapa Allah melaknat? Nah, ini dikatakan di sini ya. La'anallahu al-yahud, Allah melaknat Yahudi. Apa sih makna laknat? Laknat maknanya adalah menjauhkan orang dari rahmat Allah. Menjauhkan orang dari rahmat Allah. Ya, kata Inggris berwarna. Nah, duduk belakang. Duduk di belakang sana. Menjauhkan orang dari rahmat Allah namanya apa ya? Laknat. Wala yajuzu la'nul muslim, tidak boleh hukumnya melaknat orang muslim. Ya. Jadi kalau kita ya melaknat orang muslim haram hukumnya. Tuh. Seperti apa? Allahumma la'an fulan. Ya Allah, laknatlah si fulan, enggak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya kisah salah seorang sahabat dalam riwayat Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dikisahkan ada sahabat namanya Abdullah. Wakila ada yang mengatakan
nama aslinya Nuaiman. Ya, dalam hadis disebut Abdullah, disamarkan namanya. Ini sahabat Nabi, tukang bikin Nabi ketawa. Kemana aja duduk ketawa Nabi ngeliat dia. Nah, ini dia. Jadi memang di majelis itu kudu ada yang begitu. Ya, di taklim kudu ada yang begitu. Yang rada majeduk di kita begitu. Ya, sahabat ngomong orang ketawa, sahabat ngomong orang ketawa, sampai Rasulullah dibikin ketawa. Ya, suatu hari Rasulullah SAW diberikan hadiah sama Nuaiman, dikasih hadiah. Ya Rasulullah, ini buahan untukmu ya Rasul. Wah, makasih ya Nuaiman, syukron. Nggak lama pulang datang abangnya. Ya Rasulullah, itu buahan belum dibayar tuh. Astagfirullah, buahan belum dibayar udah dikasih Nabi tuh, coba bayangin tuh. Akhirnya Nabi apa tuh? Nabi bayar tuh. Ada yang begitu di sini? Kagak ada ya. Nah, bahkan suatu hari ya, Nuaiman pernah ya, mengarahkan salah seorang orang buta pakai tongkat di masjid. Pengen kencing, nanya Nuaiman, ya, fulan, di mana hammam tempat kencing? Oh, di sini. Diarahin ke masjid. Dia kencing di dalam masjid. Subhanallah. Diomelin semua, jangan kencing di masjid ente. Sulah hadap ente. Wah, aneh nggak tahu. Aneh dituntut ame orang tadi. Ya Allah, Nuaiman tuh namanya Nuaiman. Oh, sialan Nuaiman, gara-gara dia gua kencing di masjid tuh. Allah, orang buta. Akhirnya orang buta dendam sama Nuaiman. Awas nih, besok ketemu di masjid gua getok pakai tongkat, katanya gitu. Ketika jalan tuh orang buta ke masjid nyari Nuaiman. Dinanya orang. Ternyata yang ditanya Nuaiman. Fulan, aina Nuaiman? Mana Nuaiman? Ane mau balas dendam. Oh, Nuaiman, kata Nuaiman. Oh, iya. Sini saya tuntun. Yang nonton Nuaiman. Nah, Utsman bin Affan lagi duduk wirid di depan. Nuaiman nuntun orang buta kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman lagi duduk santai digetok sama orang buta. Duk aja tuh. Kaget Sayyidina Utsman. Siapa nih? Ya, ente bukan Nuaiman? Bukan. Nuaiman mana Nuaiman? Yang nonton ente tadi Nuaiman tuh. Astagfirullah. Bukan cuma kencing di masjid, khalifahnya digebuk tuh sama Nuaiman. Ya Allah tuh. Sebegitu luar biasa. Nuaiman punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Minum khamr. Ini satu hal yang belum bisa ditinggal sama beliau. Ya, karena kan dulu khamr boleh. Nah, Sayyidina Nuaiman ini minum khamr sampai dihukum sama Nabi, dicambuk. Kagak juga jerah. Minum lagi, dicambuk lagi, minum lagi, dicambuk lagi. Nggak nanggung-nanggung, 80 cambukan. Ya. Sampai ya kesel lah Sayyidina Umar. Dalam Sahih Bukhari disebutkan ya beliau melaknat Nuaiman. Laknatullah alaika ya Nuaiman. Semoga Allah melaknatmu wahai Nuaiman. Lu enggak kapok-kapok dihukum sama Nabi. Insyaallah. Lantas Nabi mengatakan dalam riwayat, la tal'anu, jangan kalian laknat si Nuaiman ini. Fa wallahi, demi Allah, ma'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, kata Rasul, tidaklah yang aku tahu dari si Nuaiman melainkan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nuaiman terharu, meskipun rajin maksiat tapi dibilang ame Rasul masih punya cinta ame Allah dan Rasul. Tergugahlah hatinya, masuk iman ke dalam hatinya, masuk hidayah, taubat nggak minum lagi berkat kalam dari Rasulullah tuh ya. Makanya kita kalau husnuzon penting juga ya, husnuzon penting tuh ya. Jangan remehin husnuzon. Bisa jadi orang yang udah kebanget maksiat taubat gara-gara husnuzon ya. Yang saya pernah cerita kemarin ya, ada seorang santri bandel banget, saking bandelnya gurunya kesel. Udah kebanget bandel, kadang nyolong, kadang cabut belajar, kadang nggak belajar. Malam-malam gurunya doa di tengah kegelapan, di tengah masjid. Si murid yang bandel ngintip dari pinggiran. Didengar suara, ya Allah, si fulan, ya Allah, si fulan. Dia dengar namanya disebut.
Doanya apa? Ya Allah, kalau emang ini orang nggak bisa dirubah, matiin aja ya Allah, matiin, begitu kata gurunya. Si murid dengar dari jauh, luar biasa guru gue doain gue. Tapi dia nggak dengar doanya apaan. Yang dia tahu gurunya nyebut namanya. Padahal doanya apa tuh? Matiin aja. Cuman si murid husnuzon. Tuh murid besok berubah, tergugah. Kenapa? Kagum sama gurunya, biar kali dia bandel, gurunya tetap doain dia. Padahal doanya minta apa? Mati. Gitu. Berkah husnuzon si murid, akhirnya jadi orang benar tuh ya. Makanya pentingnya husnuzon. Kadang kita nih baca WA, guru kita bikin status nih, kayak gua buat gua nih, guru nyindir gua udah seuzon tuh namanya, udah betul seuzon. Emang muridnya guru lo doang. Emangnya yang ngaji ame guru ente doang, lo ngaji banyak, betul gak? Baik sangka aja, kalau emang tuh status bener kita ngalamin, tobat selesai. Anggaplah obat buat kita. Jangan anggap guru lagi jelekin kita, apalagi nyindir kita, enggak. Gitu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, melaknat orang nggak boleh. Maka Rasul larang, la tal'anuh, jangan kau laknat Aiman, jangan dilaknat, nggak boleh. Ya. Akan tetapi amma idza dhahara, adapun orang yang sudah jelas-jelas dia mati dalam kondisi musyrik seperti Abu Lahab, Abu Jahal, maka boleh dilaknat. Ya. Makanya ulama-ulama dulu kalau nyebutin nama ulama nggak berani. Contoh misalnya nih, saya pribadi menyebut nama ulama yang masih hidup, saya nggak berani. Ya. Kenapa? Apalagi nih orang sesat. Contoh misalnya, ada seorang kiai, dia bilang begini kepada muridnya, ayo kita ucapkan salam alaihim, ya, hefene salam alaihim, yang lagu-lagu itu, tahu kan ya? Yang dibilang apa? Al-Quran udah nggak cocok lagi dan sebagainya lah gitu. Mazhab saya mazhab apa? Soekarno, tahu ya? Kita sebenarnya kalau orangnya masih hidup, kalau bisa sih jangan nyebut nama, kalau bisa. Contoh nih, kita nulis buku, ada kiai, ya, dia bilang mazhabnya mazhab Soekarno. Sebenarnya kalau bisa jangan ditulis nama. Kenapa? Kenapa nih? Karena bisa jadi sebelum meninggal dia tobat, dia merubah pendapatnya. Ya. Makanya hati-hatinya ulama dulu kalau nyebutin pendapat ulama di zaman yang masih hidup, dia katakan qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, gitu. Nggak disebut namanya, kecuali ini ulama mati dalam kondisi membawa paham itu. Ya. Ulama ini mati dalam kondisi bawa pahamnya, baru sebut namanya. Tapi kalau misalnya masih hidup, barangkali nanti di akhir hayat dia tobat. Ada yang bilang, ada seorang ustadz bilang gini, cadar tuh nggak wajib, yang wajib pakaian sopan. Betul ya? Perlu nggak kita sebut namanya? Nggak perlu. Mungkin nanti dia merubah pendapatnya. Kecuali mati dalam membawa paham itu, boleh kita sebut. Jelas pahamnya? Nah makanya nggak boleh kita melaknat orang. Kenapa? Ada kemungkinan tuh orang ntar bener yang kita laknat. Ada kemungkinan dia berubah, dia tobat, betul nggak? Maka yang boleh dilaknat adalah laknat alal sabilil umum, dengan umum boleh. Ya. Contohnya, la'anallahu sarikin, semoga Allah melaknat para pencuri, boleh. Umum. Semoga Allah melaknat orang-orang yang pendusta, boleh. Semoga Allah melaknat para pelakor, boleh, gitu ya. Umum, enggak nama, enggak umum. Maka fayaizun, hukumnya boleh. Makanya di sini Nabi ya itu mengatakan semoga Allah melaknat orang Yahudi itu. Nabi sendiri yang melaknat, ya. Tapi melaknatnya Nabi ini bukan kebiasaan beliau. Melaknat orang bukan kebiasaan Nabi. Ya. Nabi bukan tukang laknat, tapi bukan nggak pernah melaknat orang, bukan. Nabi pernah melaknat Yahudi, tapi bukan tukang laknat.
Kenapa sebabnya tadi? Karena mereka menjadikan kubur ya sebagai masjid. Nah, ya inilah hadis yang sering disalahpahamin ame kelompok sebelah kita. Ya. Dibilang wah kuburan nggak boleh jadi masjid. Ini aja udah bertentangan hadirin. Saya mau tanya, ada nggak orang sholat di makom? Ada nggak yang sholat di makom, dalam makom? Nggak ada, dari dulu sampai sekarang nggak ada. Yang sholat di makom, apa hukumnya? Seandainya tempat penuh, hukumnya ya satu, bisa jadi haram. Bisa jadi apa? Haram. Orang sujud ke makam haram. Ya. Ada orang di makam Syekh Abdul Qadir Jailani itu tawaf, hadirin, tawaf kayak orang haji. Haram itu hukumnya, nggak ada syariatnya. Begitupun sujud ke makam, kagak ada syariatnya. Ya. Makanya dulu di zaman Rasulullah SAW setelah Rasul wafat terjadi perluasan masjid, betul? Yang tadinya Masjid Nabawi hanya selurus begini, di sini makam Nabi sampai ke sini-sini. Sehingga sahabat khawatir kalau dia sujud menghadap makam sahabat juga makam Rasulullah. Maka dibikin dinding, hadirin. Dibikin dinding agar jangan sampai ketika mereka sujud langsung menghadap makam Rasulullah. Jadi boleh nggak sholat di luar situ? Boleh. Boleh nggak depan situ? Boleh. Asal ditutup. Asal diapain? Yang nggak boleh langsung sujud kepada makam, itu yang haram. Jelas sampai sini? Tapi kita nggak boleh mengatakan syirik. Ya, orang sujud di mana? Di makam. Wah syirik tuh. Belum tentu. Ya. Karena syirik urusan apa? Hati. Tapi gerakan zahir halal haram dapat kita nilai secara zahir. Jelas hadirin? Ya, jadi ini bukan masjid. Bagian makom ya makom, masjid ya masjid. Tidak ada yang menjadikan makom sebagai masjid. Luar Batang ada masjidnya kan? Ada. Apakah makom bagian dari masjid? Bukan. Makomnya makom, masjidnya masjid. Habib Kuncung, ya ada masjidnya enggak? Ada. Apakah makomnya masjid? Bukan. Makanya salah orang yang mengatakan kalau makom-makom wali ini dijadikan apa? Masjid. Kagak ada yang bikin masjid. Ya. Mafhum jelas ya? Nah, bagaimana Ustadz kalau seandainya ada makom terus dibikinin bangunan, boleh nggak? Jawabannya yang pertama, satu, kalau makam umum nggak boleh. Makam umum, TPU, ya, TPU Kober, yang wakaf umum nggak boleh. Ya, musabbal, bahasanya musabbal ya, fisabilillah. Ada orang wakafin tanah, ini buat kuburan orang Muslim semua, wakaf, nggak boleh dibikin bangunan gitu khusus, nggak boleh. Ya, itu jelas, ya, haram. Yang kedua, tanah pribadi dibikinin tuh, ubah gitu. Tanah pribadi makruh. Ya, tanah pribadi makruh. Terus bagaimana? Kalau makom ambiya, makom aulia, makom ulama di tanah pribadi boleh, bahkan dianjurkan biar orang bisa mudah dan nyaman bertabarruk dengan ulama. Jadi bayangin kalau kita makom begini ngablak kebuka, ya coba. Nggak ada yang jagain, orang nggak nyaman mau ziarah, tapi dibikin bangunan begini nggak apa-apa. Makam aulia, makam ambia nggak apa-apa. Makanya makam Rasulullah bagus nggak? Bagus. Ya, coba dia ngablakin begitu, ini rusak makamnya Rasulullah. Jelas paham? Jadi 3, makam umum nggak boleh, makam pribadi makruh, makam buat ambia aulia boleh aja. Bahkan termasuk daripada perkara yang mendekatkan diri kita sampai Allah. Ya. Tapi yang nggak boleh minta sampai kuburan, nggak boleh. Ya. Tuh ini penting ini. Minta sama kuburan nggak boleh. Minta sama orang aja jangan. Apalagi sama apa tuh? Kuburan. Ini penting hadirin akidah. Cuman begini masalahnya. Boleh nggak anak minta duit sama orang tua? Itu pertanyaannya. Boleh nggak? Anak kita nih, ya kan kalau kata Ustadz Yazid Jawas ya,
yang di mana itu Bogor ya. Mungkin sebagian jamaah tahu. Dia pernah bilang begini di YouTube-nya nih. Jangan minta duit sama orang tua. Haram. Minta sama siapa ya? Allah. Dalilnya hadis sahih, wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Kalau anak kita minta duit, haram dikasih, katanya begitu. Allahu Akbar. Paham dari mana nih itu ya? Nah. Terus bagaimana cara memahami hadisnya? Yang dimaksud adalah ketika kita meminta kepada orang dengan berkeyakinan orang tersebut yang nolong, itu nggak boleh. Contoh misal, saya minta tolong sama orang, tapi di hati saya yakin yang nolongin saya Allah, nah itu nggak apa-apa ya. Ya. Atau kita misalnya minta doa sama kiai, kiai doain saya. Kita minta doanya ke kiai, tapi kita yakin yang nyembuhin siapa ya? Allah, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh minta tolong sama orang, hati kita meyakini yang nolongin dia, itu yang nggak boleh. Ya. Maka itu namanya syirik. Ya. Kita minum obat nih, puyeng Paramek, kita bilang yang nyembuhin Paramek, syirik, udah selesai. Alhamdulillah berkat Paramek sembuh lah, bukan berkat siapa tuh? Allah. Wasilahnya lewat apa? Nah, jadi kalau kita datang ke kuburan, kita doa. Itu apa tuh? Nah, ini dia saya jelaskan ya. Satu, yang pertama, kita berdoa di makom, mendoakan ahlul kubur, mendoakan, bacalah Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat atau Allahumma gfir lahu warham. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita berdoa untuk pribadi kita di tempatnya wali-wali Allah, di makam orang-orang soleh, boleh nggak? Boleh. Ada nggak larangannya? Nggak ada. Asal mintanya sama siapa? Allah. Ya. Yang ketiga, ya, kita meyakini yang di dalam kubur mendengar. Itu harus yakin tuh. Akidah nih, yang di kuburan melihat kita. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jangan ragu hadirin. Ya, jadi kalau antum datang ke makam Bali, beliau tahu nggak? Tahu. Beliau dengar nggak? Dengar. Dalilnya hadis sahih ya tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Sayyidah Aisyah di kamarnya dikuburkan Rasulullah, bukan jilbab. Suami soalnya. Dikuburkan Abu Bakar Siddiq, masih bukan jilbab. Orang tua. Dikuburkan Sayyidina Umar pakai jilbab. Siapa ini? Orang lain. Pertanyaannya, kan di kuburan, ngapa mesti pakai nutup jilbab? Kan udah nggak lihat. Nah ini, karena akidah yang diajarkan Rasulullah, yang di dalam kubur tahu tentang siapa yang ada di atas. Ya, makanya banyak kisah. Ya, kalau kita datang ke makam orang soleh, tapi datangin kita, ya, gitu. Kalau kita berdoa, beliau dengar, bahkan ikut mengaminkan. Oh, ya, makanya kita jangan ragu hadirin. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Saya nggak banyak kalam dah. Saya punya satu kisah yang pernah saya ceritakan. Mungkin jamaah lupa ya. Saya ceritakan dikit. Saya ke makam Habib Uncung. Saya ngomong aja begini, Beb, doain saya mau nyetak buku tatbiki, buku Nahwu Shorof, mudah-mudahan ada rezekinya. Begitu aja, nggak ngomong aja, ada ngomong ada. Beb doain gitu. Dengar gak Beb? Dengar. Pulang dari makam Habib Uncung, temen aneh yang kayak WhatsApp, Assalamualaikum Ustaz, ada yang bisa dibantu? Allahu Akbar, baru pulang. Ya. Sebagaimana kisah yang masyhur tentang Habib Ali, almarhum Habib Muhammad, pengen kedatangan Habib Soleh Tanggul. Datang ke makam, Beb, doainnya belum ada ya, makanan buat Habib Soleh Tanggul. Pulang dari ziarah, datang tamu ngasih kambing. Subhanallah. Ketika Habib Soleh makan, kata beliau apa? Ya Muhammad, hadalah mubarzah. Ini daging dari barzah ini. Tuh, Allahu Akbar. Tuh. Ya.
Kalau yang nggak punya iman kuat kagak nyampe untuk paham kayak begini. Makanya kita bersyukur sampai Allah masih bisa ya Allah kasih kita duduk istiqomah di majlis seperti ini. Ini tanda mudah-mudahan Allah cinta sama kita. Karena ada orang mengingkari karomah, hadirin, nggak percaya karomah, kan heran. Di Quran disebutkan, di hadis disebutkan, kenapa nggak percaya? Ya, itu. Nah jadi tadi kenapa ya mereka dilaknat sama Allah? Jadi dulu ada makom di Bani Israel. Ini makom hadirin dipugar, dibikin gede, bahkan dipakai ibadah sama mereka. Tuh. Mungkin halnya sama kalau di kita begitu, ya ada makom dipugar pada sholat di situ. Nah itu juga sama kayak orang Yahudi. Tapi nyatanya di kita enggak. Saya mau tanya, umur masjid ame makom mana duluan? Masjid duluan. Paham ya? Jadi yang nggak boleh apa tadi? Makom dibikinin apa? Masjid. Coba kita cek dah, ya luar batang masjidnya. Masjid ada makom duluan. Pasti masjid duluan daripada makom. Gitu. Nah maka ya, ketika itu di zaman setelah Rasul wafat, ya tadi tuh terjadi perluasan wilayah. Yang tadinya masjid cuma segini, ini makam Nabi, ya sampai sini nih dibikin tembok, ya makanya kalau kita pengen sholat di makom silahkan cuman bikinin tirai penghalang. Nah kalau zaman sekarang udah beda nih. Masjid Nabawi ini makam Nabi nih, di belakangnya bukan tempat orang sholat, di belakang banget baru tempat orang sholat, jauh. Jadi dibikin ruangan di sini, ruang imam tuh. Di belakang sini jauh. Jadi orang yang sholat di sini tidak langsung menghadap makom Rasulullah. Itu bentuk ihtiyatnya. Ya. Nah maka jelaslah di sini bahwasanya Nabi melarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Lalu yang kedua, min hadis Aisyah radhiyallahu anhu kanu idza mata fihimur rajul saleh. Dulu kalau ada orang soleh meninggal, mereka membangunkan di kuburannya masjid, bahkan dibikinin patung, hadirin. Ya. Suatu hari isi Rasul yang namanya Romlah alias ya Ummu Habibah dan Ummu Salamah pernah pergi ke Habasyah. Di Habasyah hadirin ada tokoh orang baik, orang soleh meninggal dibikinin patung, gede patungnya. Awalnya untuk ingat mereka, ya kayak kita nih pasang foto biar ingat habaib, biar ingat ulama. Awalnya biar ingat, lame-lame disembah. Patung tuh disembah. Ya zaman dulu. Sekarang saya mau tanya, ada nggak orang kita nyembah patung sini? Tugu Tani patungnya lama gak tuh? Patung Tugu Tani. Ada gak yang nyembah patung Tugu Tani? Udah lama gak patungnya? Kali Bang Rahmat gitu nyembah gitu, kali gini-gini ada gak? Gak ada. Patung Pancoran ada gak yang nyembah? Jadi kalau sekarang orang bikin patung, ada yang nyembah gak? Gak ada. Makanya Nabi gak larang. Ya. Ada namanya mainan kecil. Itu kalau zaman dulu ada, bisa disembah itu. Zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang udah nggak ada yang nyembah, Ya. Makanya Nabi nggak khawatirkan tentang syirik sama kita. Makanya kalau ceramah jangan dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah, jangan. Masih banyak pembahasan lain ya. Sampai pas khutbah Jumat pembahasannya syirik lagi, maulid lagi, ya Allah ya Karim. Nah ini karena kebetulan aja pembahasan masalah masjid ya. Nah jadi tadi kita ya ketika mengerjakan sesuatu harus tadabbur, hadirin, tadabbur. Contoh, kalau orang dulu misalnya, kenapa sih orang dulu bangun masjid itu nggak aneh-aneh, ya, sederhana. Karena ketika mereka datang ke masjid, masjidnya itu mewah, mereka bisa terpesona dengan masjid, lupa sama yang punya masjid, Allah.
Jadi nggak sembarangan mereka itu membuat sesuatu. Nah, namanya dalam Islam namanya sadduz zari'ah. Apa namanya? Sadduz zari'ah, tindakan penjagaan. Contoh, ini kalau misalnya majelis kita adain akhwat perempuan, wah ntar bisa nyampur nih. Kalau nyampur ntar pacaran, kalau pacaran ntar zina. Oh, daripada zina mendingan gak usah. Itu namanya sadduz zari'ah, mencegah sebelum terjadi. Makanya ketika berbicara masalah zina, Allah nggak haramkan zina, bener gak? Wala taqrabus, jangan kau dekati zina. Kenapa kau jangan dekati? Bukan diharamkan, karena memang untuk ke zina itu panjang. Kenalan dulu, chattingan dulu, deket dulu, jalan dulu gitu kan, baru zina. Zinanya haram, cuman Allah nggak katakan zina haram, enggak, tapi jangan dekati zina. Itulah tadi itu. Nah, sama yang dilakukan Nabi kepada sahabat, Nabi khawatir sahabat nyembah kubur, maka di awal Islam Nabi larang ziarah kubur. Nabi khawatir sahabat nyembah berhala. Di awal Islam diharamkan semua yang berbau-bau berhala. Nah, ketika sampai di kota Madinah, Nabi katakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang ente ziarah kubur. Sekarang ziarah dah, silahkan tuh ya. Sama nih, kita punya murid. Saya punya teman, itu mungkin ziarah udah lebih dari 1000 makom, Masya Allah. Kerjaannya ziarah mulu. Mungkin kalau ada kucing ada walinya gitu, kuburan kucing diziarahin mungkin tuh. Kalau kucing ada walinya tuh, ziarah mulu kerjaannya. Nah kan kalau misalnya tuh murid kita bilangin, itu jangan ziarah dulu. Udah ngaji fikih belum? Udah ngaji akidah belum? Udah ngaji tasawuf belum? Kalau belum, ngaji dulu. Ntar udah kelar ngaji baru ziarah. Karena yang wajib muqaddam ala sunnah. Yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Kalau kita pengen ngasih makan janda-janda yang miskin, istri kita dulu kasih makan. Jangan istri orang, jangan janda kita kasih makan, bini kita kelaparan. Jangan juga ya kawinin janda, istri malah jadi janda. Itu bahaya juga hadir itu ya. Di sini nggak ada insyaallah ya, aman ya. Di sana kampung saya ada tuh. Dan tadi sama kembali lagi, Nabi wanti-wanti umat, ente jangan ziarah kubur karena Nabi khawatir. Ya. Tapi setelah ke kota Madinah Nabi nggak khawatir lagi. Ya, makanya sekarang alhamdulillah orang ziarah kubur bukan minta yang dikubur, tapi nyari barokah sama Allah, nyari rahmat sama Allah tuh. Wasilahnya buat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ceritanya ya, Ummu Salamah dan Ummu Habibah ke sono Habasyah, dilihat tuh banyak patung-patung. Diceritakanlah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya waktu saya ke Habasyah saya lihat tuh banyak orang meninggal dibikinin patung. Nah, keluarlah dari lisan Rasulullah, ulaika syirarul khalqi, merekalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang yang bikin patung. Makanya nih hadirin, kita harus paham betul segala wasilah kemaksiatan. Kalau maksiat mana jelas. Ya, sekarang lagi ada game namanya RP namanya. Saya baru tahu tadi. Anak-anak kecil main game, ternyata gamenya itu game zina hadirin. Jadi kita jangan terkecoh kalau ada orang orang main HP-nya miring, ada gambar buah-buahan, ada gambar ini, itu namanya judi slot hadirin namanya. Kakek Zeus terkenal itu ya. Pokoknya kalau ada orang main HP miring, nah tuh, itu bukan main game hadirin. Dan kita sebagai orang tua kudu tahu itu. Apalagi kita yang bekelin HP, kita yang ngasih HP. Mereka main game, ternyata gamenya maksiat, kita yang dosa. Ternyata gamenya judi, kita yang dosa. Sekarang judi maksiat udah gampang hadirin. Modal 300.000 orang sudah bisa zina dengan perempuan zaman sekarang. Nauzubillah. Makanya sebagai orang tua kita harus punya tindakan penjagaan, sadduz zari'ah. Karena yang kita khawatirkan sekarang anak kita bukan nyembah berhala, bukan. Ya, bukan nyembah patung, bukan, tapi itu zina, judi, miras, narkoba, riba, itu musuh besar kita sekarang.
Yang mana hampir kebanyakan orang sudah jatuh ke dalam lembah itu. Ya, jaga nih kita punya anak ya. Tuh, dengan cara apa? Dengan cara kita masukin ke pondok pesantren. Ya. Paling minim di pondok pesantren kagak megang handphone. Yang kedua, kagak kenal perempuan. Usahakan hadirin, usahakan. Kalau bisa cari pondok yang benar-benar laki ya laki, cewek ya cewek. Kalau bisa. Ya. Kenapa? Karena pondok laki perempuan campur, mirip-mirip sama sekolahan. Ada nadroh, ada pandangan hadirin. Bahkan Habib Umar sendiri bikin pondok Darul Mustafa, yang perempuannya Daruz Zahra. Itu ini perempuan semua, laki-laki semua, sampai penghubungnya ada jalur lorong penghubung antara laki perempuan. Itu yang jaga bagian laki adalah suami yang jaga bagian perempuan. Suami istri yang jaga, nggak boleh. Nah itu. Ya, inilah makanya penting zaman sekarang ini ya kita bisa menjaga anak keturunan kita daripada 5 tadi ya, zina, khamr, narkoba, riba dan judi. Jangan sampai ini terjadi sama diri kita, nauzubillah, ataupun di keluarga kita semua. Baik ya. Mungkin itu sampai situ aja pembahasan kita. Udah bisa belum? Berapa menit lagi kira-kira? 2 menit lagi. Baik. Mungkin ada yang mau nanya kali, mungkin ada yang mau nanya, silakan Pak. Ya, baik. Ya, kesimpulannya boleh nggak sholat di masjid yang ada kuburannya? Boleh, asal ada apa tadi? Ada penghalang. Ya. Boleh nggak bikin patung? Nggak boleh. Boleh nggak bikin patung? Nggak boleh. Dasarnya nggak boleh. Ya, dasarnya apa? Nggak boleh. Cuman kalau yang bikinnya bukan orang Islam, silakan aja. Tetangga kita orang Kristen bikin patung, silakan aja, urusan dia. Jangan sampai kita urus-urusan sama Tuhannya orang lain. Sunan Kudus, ketika ada orang Hindu yang menjadikan sapi sebagai Tuhan, Sunan Kudus nggak mau motong apa? Motong sapi. Tuh. Dengan dalil apa? Ya, ini Tuhan mereka. Kita kudu toleransi. Menurut mereka ini Tuhan, ya kita jangan potong. Kita ganti dengan yang lain. Akhirnya dipanggil orang-orang, diikat sapi depan masjid, dibilang orang-orang muslim mulai sekarang jangan ada yang motong sapi, karena saudara kita menganggap ini sebagai Tuhannya. Hadir orang Hindu di situ, takjub melihat akhlaknya Sunan Kudus, banyak yang masuk Islam. Subhanallah. Makanya sebagian tempat di daerah Jawa sana masih motong kerbau sama kambing, nggak motong sapi hadirin. Nih ya. Jadi karena dibalik turunnya syariat itu bareng turunnya sama akhlak. Ya. Setiap syariat ada zahir, ada apa? Batin. Ada syariat, ada akhlak. Kagak mungkin ada syariat kalau nggak ada akhlaknya. Makanya pas masalah korban, ya. Ada pertanyaan gini, Ustadz boleh nggak daging korban dikasih kepada orang Kristen misalnya? Ya. Mazhab kita nggak bolehin, karena yang namanya korban hidangan orang Muslim. Kalau mau korban, Muslim dulu, baru kasih korban. Tapi ada salah satu mazhab mengatakan begini, kalau buat fukoro yang Kristen boleh. Fukoro, syaratnya apa? Fukoro. Dengan harapan mudah-mudahan masuk Islam. Tuh, gitu. Akhlak di situ. Lah iya masa kita motong kambing, sebelah kita orang Kristen, kita nyate, mereka nyium baunya, kan enak ya, kecium nggak baunya? Mereka nyium baunya, mereka kelaparan, kesusahan, kita makan enak, kita nggak bagi karena alasan tadi. Ada akhlak kan namanya itu? Nggak ada. Makanya kita boleh ngajak atau ngasih makanan daging buat mereka dengan harapan mereka bisa masuk ke dalam Islam. Nah itulah akhlak yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Kita baca surat Al-Fatihah, kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah kasih kita anak-anak yang soleh-soleh, ilmu yang manfaat. Selamat fid dunya wal akhirah. Ala hadihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil